Lebih mudah mana? Ngafal surah Al-Baqarah atau surah Yasin? Yasin. Kenapa? Karena sering dibaca, didengar, sering didengar. Maka lebih mudah ngafalnya. Cuman akhirnya sekarang banyak pula ustadz-ustadz pengennya instan aja. Dengar ceramah ustadz lain di YouTube dah sampai kan. Dengan dengar dari pendengaran aja. Lebih mudah kita ngafalnya. Nah, maka anak dari dalam perut dia sudah bisa kita ajarkan hafalan Quran dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Maka ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Sugeng Suheri selaku Kepala Desa Saimen Cirim. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hendro Saputra SPDI selaku Ketua FKSMM. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadzuna Ustadz Ahmad Basori selaku Ketua IKMTS. Kemudian pihak Badan Kemakmuran Masjid Al-Amin yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan memiliki niat dan hajat akan memperluas area masjidnya, akan membeli tanah yang ada di sebelah kiri masjid. Kita doakan mudah-mudahan hajat dan niat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tanya, dana yang dibutuhkan sekitar 250 juta, tapi yang terkumpul baru 25 juta. Jadi masih sekitar 10%. Dan tadi kota infaknya sudah keliling. Cuman kota infaknya bening pula warnanya, Pak. Jadi yang mau masukkan 2000 agak segan-segan nih. Bening pula kota infaknya. Tapi berapapun yang kita serahkan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat ganda dan dihadiahkan surga oleh kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat para asatid yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadir juga di tengah-tengah kita, qori kebanggaan kita, Al-Mukarram Ustadz Za'far Hasibuan. Mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita, Allah jadikan ahli-ahli Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baru-baru ini umat muslim di Indonesia dan pecinta-pecinta Quran baru saja berduka karena salah seorang pakar tajwid, pakar fasohah, salah satu juri hafiz Indonesia RCTI, Al-Mukarram Almarhum Syekh Ali Jaber baru berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk pengajian subuh FKSMM, kalau tidak salah saya ini kali ketiga. Dan baru ini subuhnya nggak hujan, ya Ustaz ya. Biasanya, oh tadi hujan juga ya. Oh, hujan lokal sana ya Pak Kades ya. Sini pun hujan juga tadi Pak, tuan rumah. Gerimis ya. Memang rezeki Ustadz Fandi lah namanya Pak. Setiap mengisi hujan aja. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai hari ini saya masih diamanahkan untuk mengisi pengajian subuh. Itu artinya silaturahmi kita baik. Bukan karena ceramahnya paten, karena silaturahminya bagus. Kalau Ustadz paten pun ceramahnya, tapi petentengan ya kan Pak. Orang nengoknya pun nggak suka, males lagi ngundangnya itu Pak. Makanya kuncinya ini kan silaturahmi.
Kata Nabi, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Jadi kalau orang suka mutus silaturahmi, itu insya Allah umurnya pendek, rezekinya sempit. Maka jangan putus silaturahmi, Pak. Itu udah janji Rasul, panjang umur, luas rezeki. Contoh banyak, Pak, udah kita tengok. Orang yang datang rezeki tak diduga-duga hanya gara-gara silaturahmi. Ada orang baik dia sama tetangganya, tetangganya susah dibantu, tetangganya senang, dia nggak pernah iri. Suatu hari tetangganya ini, Pak, dapat warisan ratusan juta. Dia senang nengok tetangganya ini karena baik selama ini. Akhirnya uang warisan tadi digerakkan Allah hatinya untuk disisihkan sebagian, memberangkatkan wawak sebelah nih umroh. Dia berangkat ke tanah suci bukan karena punya uang, bukan karena kaya, tapi karena silaturahmi yang dia jaga sama tetangganya. Kita pengangguran, Pak. Kemana-mana cari kerja nggak dapat-dapat. Satu hari jumpa kita sama kawan yang memang selama ini hubungan kita sama dia baik. Walaupun kita nggak pernah ngasih apa-apa, tapi paling nggak kita selalu nge-WA, apa kabar, say hello lah ya Pak ya. Bagus silaturahmi. Dia kebetulan punya ladang sawit. Tahu dia kita pengangguran, udah kau urusi aja lah sawitku. Udah janji Rasul, datang rezeki karena bagus silaturahmi. Panjang juga umur, Pak, kalau silaturahmi ini bagus. Contoh, saya naik mobil nih, Pak. Di tengah jalan saya nabrak orang. Meninggal nih orang. Kebetulan meninggal dia nih, saya tabrak dia karena saya ugal-ugalan naik mobil. Kebetulan tak ngejar-ngejar acara, buru-buru lah. Warga ngumpul. Karena saya nabrak sebab ugal-ugalan, saya pun dipukuli, Pak, sama warga. Lewat Ustadz Hendro. Kebetulan saya sama Ustadz Hendro bagus-bagus aja selama ini. Silaturahmi pun bagus, ya kan? Lewat Ustadz Hendro, ya apa ini kok rame-rame? Ditengok, tunggu, Pak, jangan Pak. Ini Ustadz Pandi, Pak, selalu ngisi FKSMM, jangan. Ustadz pun kok pecicilan kali naik mobil, kata Ustadz Hendro juga, ya kan? Babak belur awak, tapi masih panjang umur. Karena bagus silaturahmi. Tapi coba sama Ustadz Hendro misalnya nggak bagus silaturahmi. Misalnya pernah saya buka aib Ustadz Hendro sama siapa dan beliau tahu gitu kan. Rusaklah silaturahmi kami. Dipukuli orang awak ya kan, lewat Ustadz Hendro. Ya apa ini rame-rame tengok. Kaunya mampus kau kan. Mati aja kau sekalian kata Ustadz Hendro. Jadi memang udah janji Rasul, silaturahmi itu manjangkan umur, melapangkan rezeki. Nah, Ustadz ini kan diundang terus rezeki juga, Pak. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jaga silaturahmi kita, baik kepada keluarga terdekat kita maupun kepada keluarga yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya tadi membacakan satu ayat, surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Kata Allah kepada para orang tua, hendaklah takut kepada Allah, wahai para orang tua. Seandainya kalian nanti meninggal dunia dan kalian tinggalkan anak-anak kalian dalam keadaan yang lemah. Kata para mufassir, lemah yang dimaksud ini ada beberapa hal. Lemah ekonomi, lemah akidah, lemah fisik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya rasa semua sepakat bahwa setiap orang yang berumah tangga pasti salah satu cita-citanya pengen punya anak. Betul nggak, Pak? Siapapun menikah pasti pengen punya anak. Bahkan orang yang udah menikah bertahun-tahun belum Allah kasih anak, hatinya gelisah. Sampai apapun yang disuruh orang dibuat demi punya anak. Bahkan dulu Siti Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim, dia bahkan izinkan suaminya menikah lagi demi punya anak. Karena anak ini pelanjut sejarah, penerus cerita. Apapun dibuat demi punya anak. Waktu itu gitu, Bu. Siti Sarah nggak punya anak, puluhan tahun nikah, suruhnya suaminya nikah lagi, Nabi Ibrahim. Bang, abang kan Nabi, Bang, butuh keturunan. Aku bertahun-tahun jadi istri abang nggak ngasih anak. Udah aku dari ridho, Bang. Silahkan abang nikahi wanita lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak, Dik. Bang, nikahi wanita lain, Bang. Tidak, Dik.
Bang, nikahi wanita lain. Tidak, ditolak sama Nabi Ibrahim. Walaupun akhirnya menikah juga dengan Siti Hajar atas perintah Allah. Itu Nabi Ibrahim, Bu. Ibu jangan terlalu nekat nawari laki ibu. Ya mungkin laki ibu kalau ditawari jawabannya macam Nabi Ibrahim juga. Ibu jangan suuzon. Bang, nikahi wanita lain, Bang. Oh, tidak, deh. Nikahi wanita lain, Bang. Oh, tidak, akan abang tunda-tunda lagi, deh. Laki ibu. Tapi Bapak Ibu jamaah, setelah yang kita damba-dambakan itu Allah kasih, setelah keturunan yang kita nanti-nanti itu Allah hadiahkan kepada kita, Allah tidak biarkan begitu saja. Allah kasih tanggung jawab. Takutlah para orang tua kalau nanti kamu meninggal, anakmu kamu tinggalkan dalam keadaan lemah. Jadi pertanggungjawaban terhadap anak kepada Allah nanti di akhirat ini besarlah. Maka kalau kata Nabi, orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya, maka bisa jadi orang yang tidak punya anak, dia akan masuk surga lebih dulu daripada orang yang punya anak. Kenapa? Dia butuh waktu untuk mempertanggungjawabkan anaknya di hadapan Allah. Makanya bapak-bapak mungkin ada yang sudah lama berumah tangga, tapi belum Allah anugerahkan keturunan, jangan kecewa, jangan ngeluh. Jangan bapak berburuk sangka kepada Allah. Berarti Allah ingin memudahkan urusan bapak di akhirat nanti. Kita yang punya anak kita ngelim, narkoba, zina, macam mana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Nah, maka anak-anak ini didamba-dambakan, dinanti-nanti, diminta dalam setiap sholat. Tapi setelah diberikan, pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, ayo kita belajar dari Luqman. Bapak Ibu nanti buka surah Luqman dalam Al-Quran. Luqman ini bukan Nabi, bukan Rasul. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan beliau ini Nabi. Tapi namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Salah satu kehebatan Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah teladan sebagai orang tua. Nanti kita baca surah Luqman ayat 13 sampai 18. Di situ ada beberapa pesan Luqman kepada anaknya yang harus menjadi pesan kita kepada anak-anak kita. Apa aja pesan Luqman? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini pendidikan tauhid, pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak. Makanya anak lahir Pak langsung diazankan, diiqamahkan. Karena dalam azan ada kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nanti pokoknya jangan menyembah kecuali kepada Allah, jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Pendidikan pertama kepada anak. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini banyak juga orang tua yang anaknya dari kecil udah diajarkan syirik. Anak dari bayi dipakai jimat. Iya kan? Nanti anak nangis saja nggak berhenti-berhenti. Di sebelahnya ditaruh Quran, bukan baca Quran mamanya di sebelah. Quran ditaruh dijadikan jimat. Rongor mamanya ini. Ditaruhnya Quran dijadikan jimat, diajarkan syirik sejak kecil. Bahkan bagi beberapa suku Pak, ada beberapa tradisi yang menurut saya bertentangan dengan Islam. Contoh, saya waktu itu pernah anak saya bilang gini Pak, lagi ada nenek ini, makciknya ayah saya. Saya bilang gini ke anak saya masih umur 3-4 bulan lah. Iya anak cantik, anak ayah cantik. Kata nenek ini tadi, jangan bilang cantik, nanti anakmu jelek. Iki nyeleneh iki Pak. Dan ini bertentangan dengan Islam. Kata Nabi, al-kalamut doa, perkataan itu doa. Dari mana jalannya anak dibilang cantik besarnya jadi jelek? Jadi aku bilang, oh nek berarti kalau anakku biar pinter besarnya anak PAUD, anak bodoh, biar besarnya pinter, ya kan Pak? Ini bertentangan dengan agama. Ini buang jauh-jauh nih Pak, tradisi-tradisi seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak dari kecil sudah diajarkan pendidikan tauhid. Nanti dia ada masalah, jangan sampai dia lari kepada selain Allah. Kadang ada orang Pak, dia pengen kaya, pengen punya rumah gedong, tapi minta sama kuntilanak yang tinggal di pohon. Kan aneh Pak, dia pengen rumah gedong, tapi minta sama kuntilanak yang tinggalnya di pohon.
Kuntilanaknya kalau bisa ngomong, kalau bisa aku ya buat rumah sendiri, aku ngapain aku kasih sama kau, aku aja tinggal di pohon. Minta sama sesuatu yang tidak punya kuasa atas itu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kuasa atas segalanya. Makanya anak dari kecil diajarkan pendidikan tauhid. Dan Bapak Ibu, kalau punya anak soleh ini, pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah, itu dimulai sejak anak itu belum dibuat, Pak. Ya mohon maaf ini, Pak. Langkah-langkahnya dimulai sejak anak itu belum dibuat. Yang pertama, kalau pengen punya anak soleh, buatnya pakai bismillah. Karena kata Imam Ghazali, iblis itu ada dua macam. Ada iblis yang menggoda orang Islam, ada iblis yang menggoda orang kafir. Iblis yang menggoda orang Islam, badannya kurus. Kata Imam Ghazali, iblis yang menggoda orang kafir, badannya gendut. Ini sing lemu aja tersinggung, Pak ya. Iblis yang menggoda orang Islam kurus, yang menggoda orang kafir gendut. Suatu hari iblis gendut ini nanya sama iblis kurus, kenapa badanmu kurus sekali? Macam mana aku nggak kurus? Aku ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam mau makan baca bismillah. Makanan kalau udah kena bismillah sama aku jadi racun. Aku nggak bisa makan itu. Terakhir aku nggak ikut makan, kurus lah. Orang Islam tidur di spring bed yang empuk, baca bismillah. Aku gatel tidur di situ kalau udah kena bismillah. Ya aku tidur di semen, masuk angin lah aku nih, koyok nih semua nih katanya. Orang Islam kalau berhubungan suami istri baca bismillah. Ya aku nggak iso ngopo-ngopoi, gondelo air aku. Apa kata iblis yang gendut? Untung aku ditugaskan menggoda orang kafir. Orang kafir itu makan, mana ada bismillah-bismillah. Dia makan, aku ikut makan, kongsi kami. Orang kafir tidur di spring bed empuk, mana ada bismillah-bismillah. Ku keloni dia tidur. Orang kafir berhubungan suami istri, mana pakai nama Allah. Ya aku melu. Jadi hubungan suami istri tanpa nama Allah, setan ikut campur. Jadi kalau hari ini ada anak ibu, anak bapak tingkahnya macam setan, tingkahnya macam iblis, narkoba, mabuk, zina, berarti ingat-ingat, dulu mungkin bapak buatnya nggak sempat baca bismillah. Ini sepele, Pak, sepele memang, tapi menentukan masa depan anak. Buatnya pakai bismillah. Udah anak tuh tadi jadi di dalam rahim, banyak-banyak diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama ayat-ayat Al-Quran. Karena bayi itu dalam perut, dia sudah bisa mendengarkan suara-suara yang ada di luar perut. Makanya kalau kita tengok di RCTI, anak umur 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Apa alasannya? Karena dari dalam perut dia sudah mulai menghafal Al-Quran. Ngafal tuh paling gampang kan lewat pendengaran, Pak, daripada baca, betul nggak? Betul. Bapak lebih hafal, lebih mudah mana? Ngafal surah Al-Baqarah atau surah Yasin? Yasin, kenapa? Karena sering dibaca, didengar, sering didengar, maka lebih mudah ngafalnya. Cuman akhirnya sekarang banyak pula ustadz-ustadz pengennya instan aja. Dengar ceramah ustadz lain di YouTube dah sampai kan dengan dengar dari pendengaran aja. Lebih mudah kita ngafalnya. Nah maka anak dari dalam perut dia sudah bisa kita ajarkan hafalan Quran dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Maka ada yang bilang kan kalau mama-mama hamil kalau bisa jangan pergi undangan. Nanti biduannya nyanyiin tak apa-apa. Anaknya dengar. Pergi undangan, biduannya nyanyi aku meriang, aku meriang, aku meriang, merindukan kasih sayang. Keluar anaknya menggigil dia, Pak. Meriang pula lagunya. Perdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Ibu hamil jangan mencaci maki, anaknya dengar, direkam dalam otaknya. Kemudian Nabi Ibrahim ngajarkan dielus perut istrinya sambil baca doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkan aku keturunan yang soleh. Diputar ke kiri. Kenapa putarannya ke kiri? Karena putaran ke kiri itu memasukkan energi positif ke dalam. Makanya orang yang tawaf keliling Ka'bah itu posisi Ka'bah di sebelah kiri. Rabbi habli minas sholihin.
Tapi yang lembut Pak, jadi uak ini metuan epeang dah sih. Lemlah no bihabli minas solihin, bihabli minas solihin. Nah, lahir anaknya diazankan, diiqamahkan, diberikan nama yang baik. Kemudian lahir anaknya juga kalau perempuan langsung dikhifat. Kalau perempuan laki-laki namanya khitan, kalau perempuan namanya khifat. Langsung dipotong. Karena kata pakar kedokteran itu bisa mempengaruhi syahwatnya Pak. Kalau orang-orang kafir itu syahwatnya berlebih karena nggak dipotong. Cuman kata pakar kedokteran, motongnya jangan kebanyakan juga. Nanti nggak ada syahwatnya. Katanya memang gitu, motongnya itu yang sedang-sedang saja. Jangan kebanyakan, jangan kesikitan. Kalau kebanyakan nanti nggak ada syahwatnya, kalau kesikitan jonti kali nanti anaknya. Nah, maka bapak coba nang oma bojoe bapak perhatii. Nah, deen gelem ae bawaan ya, berarti mbiyen motongnya Siti. Nah, deen menang koyong pau kan. Berarti mbiyen motongnya akeh iku. Ngono ae nanti. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang paling penting yang diberikan pendidikan Al-Quran, pendidikan agama. Dimulai dari sebelum anak itu dibuat, langkahnya sudah kita lakukan kalau pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah. Itu pesan yang pertama sama Luqman sama anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, apa pesan Luqman sama anaknya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Pesan Luqman sama anaknya, wahai anakku berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Ini dalil menunjukkan bahwa kita tetap harus berbakti kepada orang tua meskipun beda agama. Kita tetap harus berbakti sama orang tua yang Nasrani, tapi kalau dia mengajak kita menyekutukan Allah, fala tuti'huma, kita tidak boleh menaatinya. Jadi kalau menuruti aturan Allah, aturan Rasul, ini tidak ada batas Pak. Semua yang dibilang Allah pasti benar, semua yang dilarang Rasul pasti salah. Itu udah mutlak harus kita ikuti. Tapi kalau orang tua, kalau istri, kalau suami, kalau anak minta sesuatu sama kita, kalau kira-kira permintaan itu bisa menjauhkan kita dan dia dari Allah, maka kita tidak perlu turuti. Contoh, bapak sayang kali sama anak. Sayang kali sama anak. Suatu hari anak bapak minta sama bapak, Pak belikan PS napa Pak? Kayak kawanku di sebelah. Kawannya sebelah baru dibelikan PlayStation Pak. Tapi bapak perhatikan anak sebelah ini sebelum punya PS dia rajin ngaji. Dia rajin ke masjid. Setelah punya PS dibelikan bapaknya, nggak pernah lagi ngaji, nggak pernah lagi ke masjid. Maka kalau bapak sayang sama anak bapak, permintaannya yang dapat menjauhkan dia dari Allah tidak perlu nggak perlu dituruti. Nah, jadi orang tua kita harus berbakti sama mereka meskipun beda agama. Tapi kalau dia minta kita untuk menyekutukan Allah, mereka minta kita untuk mengikuti agama mereka, maka fala tuti'huma, jangan turuti maunya mereka. Disuruh berbakti kepada orang tua. Nah, kemarin saya sudah ada bahas juga tentang orang tua di pertemuan yang pertama. Nah, kalau mau tahu lihat channel YouTube-nya. Like, comment, and subscribe, ya kan Bang? Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian apa lagi pesan Luqman kepada anaknya? Aqimis sholah. Ya bunayya aqimis sholah, dirikanlah sholat. Sholat ini jangan sepele kita Pak ya. Sholat ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini seringkali kita dengar, tapi kita nggak tahu apa maksudnya. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Kalau fahsya itu perbuatan dosa yang dampaknya hanya untuk dia. Tapi kalau mungkar ini perbuatan dosa yang dampaknya akan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Makanya kita disuruh, pesan Luqman juga sama anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajaklah orang kepada kebaikan dan cegah orang kepada kemungkaran. Jadi bapak buat baik jangan sendiri-sendiri. Mau ke masjid ngajak-ngajak, mau wirid ngajak-ngajak. Kalau nampak di warung ada maksiat, bubarkan. Jangan nggak peduli. Jangan prinsipnya udah lantaklah orang itu kok yang berdosa. Karena maksiat di kampung kita
adab Allah turun, maka yang kena adab itu bukan hanya mereka, yang terkena dampaknya kita semua. Yang kena gempa baru-baru ini, apa semuanya orang ahli maksiat? Tidak. Ahli-ahli masjid, pejuang-pejuang subuh, ada juga yang kena adab. Maka cegah kemungkaran dari kampung kita. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dirikan sholat, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat buruk. Itu pesan Luqman sama anaknya. Sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat, dia tegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dihancurkannya agamanya. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, dia ngaku Islam, sebenarnya dia bukan Islam, karena dia mau menghancurkan Islam itu sendiri. Orang yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan Islam. Jadi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, nggak usah ngaku-ngaku Islam. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir yang nyata, kata Nabi. Karena pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Maka anak pak, umur 7 tahun udah disuruh sholat. Umur 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Tapi pukulnya pukul pendidikan, bukan pukul penyiksaan. Tapi hari ini pak, ajaran-ajaran Islam ini agak terbatasi dengan undang-undang yang sepertinya tidak berpihak kepada ajaran Islam. Contoh, sekarang pesantren-pesantren pun pak, banyak yang kualitasnya menurun gara-gara undang-undang kekerasan. Kita nggak bisa pungkiri, selama ini banyak santri-santri, alumni-alumni pesantren berhasil pak, sukses-sukses, pintar-pintar, karena waktu itu dia dididik dengan pukulan. Tapi pukulannya pukulan pendidikan. Sekarang pak, dicubit sikit santri itu, bukan hanya santri, di sekolah-sekolah umum pun gitu. Dicubit sikit aja, dijewer sikit aja, ngadu mamanya datang ke sekolah bawa polisi. Ini mamak goblok. Dia nggak mau anaknya dididik dengan cara sekolah. Harusnya kalau dia sudah masukkan anaknya ke pesantren, dia harus serahkan pesantren mendidik dengan cara pesantren. Kalau dulu masa saya di Darul Arafah masih sempat juga ngerasakan yang tali pinggang, yang pulpen pak, pulpen pilot itu dijepit di 2 jari, diputar sama orang itu masih kami rasakan. Tapi sekarang anak-anaknya manja-manja, mengkek-mengkek, disenggol sedikit, ngadu orang tuanya datang bawa polisi. Bapak tahu nggak? Ketika bapak datang bawa polisi menuntut guru yang telah menghukum anak bapak, tahu nggak apa kata gurunya besok? Kata gurunya, ya udah, anaknya biar aja suka hati mau ngapain, nggak kami pedulikan lagi. Orang tuanya pun nggak terima anaknya dididik. Betul nggak? Akhirnya besok-besok anak bapak udah nggak diperhatikan lagi sama ustadz-ustadznya. Salah dibiarkan aja. Akhirnya dampaknya juga kembali kepada orang tuanya. Istri saya ngajar PAUD di perkebunan. Waktu itu istri saya pernah dimaki-maki sama wali murid. Gara-gara istri saya ini marahi anaknya. Kenapa anaknya dimarahi? Gara-gara anaknya nggak sholat. Kawan-kawannya yang lain pada sholat. Pulang dia ngadu ke orang tuanya datang ke sekolah maki-maki gurunya. Ini orang tua nggak beres ini. Anaknya dimarahi bukan nggak ada salah, karena nggak sholat. Mamanya nggak terima. Besok-besoknya gurunya nggak akan peduli lagi. Apa yang mau dibuat anaknya jungkir balik suka hati. Nah maka pak, prinsipnya mendidik anak salah jangan dibela. Anak salah bilang salah. Jangan pernah membenarkan kesalahan anak. Suatu saat dia akan besar kepala, suatu saat apa yang bapak tanam itu juga yang akan bapak tuai. Nah maka bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sholat ini jangan main-main. Tanamkan betul-betul sama anak. Apalagi pesan Luqman sama anaknya, wasbir ala ma asabak. Ya memang ganggu juga kipas anginnya. Panas apa pak? Enggak kan? Mudah-mudahan setiap tetes keringat kita menggugurkan dosa-dosa kita pak. Aku pun keringetan ini masalahnya. Kan makin berat tantangan makin besar pahala. Udah latihan di padang mahsyar gitu ini. Nah bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pesan Luqman lagi sama anaknya, wasbir ala ma asabak.
bersabarlah kamu kepada apapun yang menimpamu, wahai anakku. Ini pesan penting, Pak. Dan cemana prinsipnya supaya kita bisa sabar menghadapi segala cobaan? Tanamkan prinsip dalam hati satu kalimat yang selama ini sering terucap tapi kita nggak paham maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat sering terucap tapi kita nggak paham apa maksudnya dan tidak tertanam dalam hati kita. Kalau kalimat ini sudah kita pahami, sudah kita tanamkan dalam hati kita, apapun musibah Allah berikan kepada kita, kita nggak akan jadi orang gila, Pak. Kita nggak akan stres, kita nggak akan meraung-raung, menangis-nangis, karena kita punya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Kita semua ini punya Allah, yang kita punya juga punya Allah, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Ini prinsip yang harus ditanamkan. Kalau ini sudah tertanam dalam hati, Pak, bapak istri bapak meninggal, bapak nggak akan nangis berlebihan. Kenapa? Karena bapak tahu istri bapak bukan punya bapak, tapi dia punya Allah. Dan dia akan kembali kepada yang memilikinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya anak bapak meninggal, bapak nggak akan nangis berlebihan, karena bapak tahu dia bukan punya bapak, dia hanya titipan. Makanya kan saya pernah sampaikan, belajarlah kita dari tukang parkir, ya kan Pak? Yang tukang parkir, mobil banyak, kereta banyak, tapi nggak pernah sombong. Nanti satu persatu kereta pergi, mobil pergi, nggak pernah tukang parkir ngesot-ngesot nangis. Kenapa? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi hanya merasa dititipi. Itulah prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Wasbir ala ma asabak. Jadi waktu kita kehilangan, kita nggak sedih. Rumah kebakaran, ya udah, memang bukan punya aku kok, punya Allah. Allah mau ngambil. Kereta kemalingan, memang bukan punya aku, punya Allah. Allah mau ngambil. Baru-baru ini masuk di grup FKSMM Kota Amal ya Ustaz ya. Itu di mana kejadian Ustaz? Nah, udah Bapak nggak usah nangis kali Kota Amal hilang, udah punya Allah. Allah ngambil melalui perantara maling itu tadi. Wasbir ala ma asabak. Dan ingat Pak, ada satu prinsip lagi yang harus kita tanamkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Segala sesuatu yang kita cintai bisa jadi belakangan baru kita sadar, rupanya itu buruk untuk kita. Dan sesuatu yang kita benci bisa jadi belakangan kita baru sadar, rupanya itu pula yang terbaik untuk kita. Saya dulu kelas 2 MTS di Darul Arafah, Pak. Nangis-nangis sibuk saya minta keluar sama mama saya. Benci kali saya di pesantren. Akhirnya karena mama saya nangis, nggak sanggup saya nengok air mata mama saya, Pak. Saya tahan-tahankan lah sampai tamat. Rupanya itu pula yang terbaik untuk saya. Belum tentu saya bisa kayak gini kalau nggak tamat di pesantren itu. Walaupun nggak semua yang tamat pesantren bisa jadi ustadz ceramah-ceramah. Lain-lain kemampuannya. Yang kita benci hari ini bisa jadi yang terbaik untuk kita yang akan datang. Yang kita senangi hari ini bisa jadi buruk untuk kita yang akan datang. Hikmah itu datang belakangan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kayak ini masa-masa corona ya kan Pak. Semua orang kesulitan. Tapi yakinlah pasti ada hikmahnya. Allah sediakan hikmah. Allah adakan pelangi setelah hujan. Kayak dulu pernah kejadian kan Pak. Pesawat Lion Air yang kemarin baru jatuh kan Sriwijaya. Yang Lion Air yang sebelumnya itu kan kalau nggak salah saya, kalau Bapak nengok berita, itu ada satu orang ketinggalan pesawat Pak. Dia ketinggalan pesawat gara-gara kejebak macet. Di perjalanan ini orang maki-maki aja nih kerjanya. Ini macet kok gini parahnya, pemerintah goblok kali, macet gini aja nggak bisa ditangani. Supir taksinya pun lambat kali bawa mobil, aku pun kok terlambat lah aku, semua dimaki-makinya. Sampai di bandara pesawat udah terbang, tiket angus, dia harus beli penerbangan baru, rugi waktu, rugi uang, marah semarah-marahnya, semua dicaci makinya. Dapat kabar pesawat yang harusnya dia tumpangi kecelakaan dan tidak ada penumpang yang selamat, baru batin dia, ya Allah.
Untunglah tadi macet. Kalau lancar tadi jalannya ya, lancar lah aku ke akhirat juga. Hikmah itu datang belakangan. Kayak waktu itu ada ustadz diundang ceramah, Pak. Datangnya terlambat. Ustadz ini terlambatnya nggak tanggung-tanggung, 1 jam. Dan ternyata ustadz ini terlambat bukan gara-gara dia, gara-gara supirnya. Mohon maaf Pak, supirnya mencret. Jadi bolak-balik singgah ke toilet, singgah ke SPBU, terlambat. Panitia udah nelponi aja. Ustadz udah sampai mana Ustadz? Ini jamaah udah kumpul. Ustadz nggak disiplin ini, kecewa kami. Merepet lah panitia. Ustadz ini kalau udah direpeti panitia ya jengkel ya kan Pak. Dilampiaskannya ke supirnya. Kau gara-gara kau ini marah-marah panitia, kau menggeragas sekali. Kau semua kau makan, malah siapa nyuruh kau mencret? Merepet ya sama supirnya. Sampai di lokasi acara Pak, rupanya acaranya belum mulai. Kenapa belum mulai? Bukan gara-gara nunggu ustadz. Ustadznya udah terlambat 1 jam. Lain sama aku kan selalu tepat waktu kan Pak Kades. Ini memang udah terlambat 1 jam. Tapi acara belum mulai. Kenapa? Ternyata baru terjadi kecelakaan beruntun. 5 mobil babak belur tepat di depan lokasi acara itu. Dan kecelakaan itu terjadi 1 jam sebelum ustadz itu sampai. Sebaik nengok kecelakaan itu apa batin ustadznya? Ya Allah, kalau aku datang tepat waktu, mungkin salah satu dari 5 mobil yang remuk itu ya mobilku. Langsung didatanginya supirnya, dirangkulnya, Pak. Untung Riko mencret. Enggak sia-sia. Wes sesok mencret meneh lah. Betapa mencret saja Pak bisa membawa hikmah loh. Luar biasa ini. Makanya kita apapun yang kita dapat hari ini jangan pernah ngeluh Pak. Itu sudah yang terbaik dari Allah. Kita kadang-kadang sok tahu. Kita kadang-kadang merasa apa yang kita minta itu udah yang terbaik untuk kita. Padahal yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di mata Allah. Makanya kalau nggak mau buruk sangka sama Allah, satu kuncinya Pak, jangan pernah doa sebut merek. Jangan doa sebut merek kalau Bapak nggak mau kecewa, kalau Bapak nggak mau suudzon kepada Allah. Cemana doa sebut merek? Ya Allah, anakku bentar lagi tamat SMA, luluskanlah anakku kuliah di USU, sebut merek. Nanti ketika anak Bapak lulusnya di Pancabudi, maka Bapak akan mengeluh kepada Allah. Aku capek tahajud duha, minta lulusnya USU, dapatnya Pancabudi. Tapi kalau Bapak doa, ya Allah berikanlah kampus yang terbaik untuk anakku menimba ilmu, dimanapun lulus, Bapak akan bersyukur kepada Allah dan yakin itu sudah yang terbaik dari Allah. Doa jangan sebut merek Pak. Ya Allah nanti aku pesta janganlah hujan. Sebut merek nih Pak. Kalau Bapak minta enggak hujan untuk pesta, tujuannya apa? Supaya ramai yang datang. Tujuan utamanya supaya balik modal, ya kan? Aku udah hafal kelakuanmu lah, paham. Udah sama-sama tahu kita. Padahal rame enggaknya pesta kita bukan perkara hujan, perkara ringan atau tidak langkah orang yang kita undang. Makanya doanya, ya Allah ringankanlah langkah orang yang kuundang. Hujan lebat pun Pak, angin kencang, semua terbang, karangan bunga terbang, pentas terbang, biduan terbang semua. Tapi ringan langkah Allah buat yang diundang ini, datang dia ke pesta kita, meskipun datangnya besoknya. Ya kan? Datang dia besoknya Pak, ngasih amplop, tapi nggak makan karena udah habis daging, kan Bapak untung. Kan matematikanya gitu tuh. Makanya doa jangan sebut-sebut merek Pak, minta yang terbaik. Ya Allah jadikanlah si Polan jodoh anakku, jangan. Minta jodoh untuk anak jangan sebut-sebut nama, minta aja yang terbaik. Cuman kalau Bapak nanti ada rezeki ke tanah suci, Bapak akan main-main ke Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa. Dan di situ digaransi tempat yang dikabulkan doa meminta jodoh. Cuman banyak juga praktek-praktek syirik di situ.
Banyak orang nulis-nulis nama di tugunya itu. Jadi tugunya di Arab tapi namanya entah siapa-siapa. Painem, Paijo, Sukiran, apa-apa lah. Ada nempel foto lagi, segala macam. Jangan sebut nama kalau minta jodoh. Minta yang terbaik. Nih ibu misalnya hari ini masih matre ya bu. Datang laki-laki ini mau ngelamar anak gadis ibu. Ini laki-laki kerjanya pabrik ini. Tapi ke masjid rajin. Pandai pula nyari sampingan yang lain. Pokoknya semangat cari duitnya ada. Ibadahnya pun rajin, agamanya bagus. Datang dia mau ngelamar anak gadis ibu. Tapi ibu kebetulan masih matre. Ibu bilang lah, kau nggak tahu diri. Kau tengok anakku gitu cantiknya. S2 itu, S2. Kau pula kerja pabrik mau ngelamar. Nggak tahu malu kau. Pulang kau, diusir. Besoknya datang anak lajang bawa mobil mewah. Memang dari orang tuanya udah kaya. Mau ngelamar anak gadis ibu, langsung ibu terima. Karena memang ibu waktu itu orientasinya masih harta. Waktu itu ibu senang. Sampai acara pernikahan senang bahagia ibu. Tapi kelang beberapa tahun, kadang beberapa bulan aja, tiap hari anak ibu datang ke rumah ibu nangis-nangis curhat. Ma, aku disakitinya aja ma. Aku diselingkuhinya aja ma. Laki-laki nih bu, kalau megang duit banyak-banyak payah. Aku kasih tahu aja ibu, laki-laki itu kalau megang duit banyak payah bu. Nggak usah kasih laki ibu megang duit banyak-banyak. Hartanya kuasa ibu. Racuni minumannya. Iya. Loh pak, kita megang duit banyak nih memang godaannya berat loh pak. Contoh, misalnya nih ya, bapak baru pulang kerja dan bapak baru gajian. Kebetulan rute perjalanan bapak pulang kerja itu bapak melewati Iskandar Muda. Misalnya ini, bapak jangan suuzon sama ustadz pak ya. Ini aku denger-denger aja nih ini. Bapak ngelewati Iskandar Muda atau bapak ngelewati daerah dekat Raudhatul Hasanah sana pesantren. Nah, daerah situlah kan. Aku kok tahu ya pak ya. Denger-denger aja nih. Bapak ngelewati itu. Nah, bapak baru gajian, bapak hitung gaji bapak. Ini untuk belanja, ini untuk sekolah anak, ini untuk angsuran gorden, ini untuk ini. Sisa. Masih ada sisa. Uang sisa inilah yang dimanfaatkan iblis untuk menggoda bapak, akhirnya terjadi perzinahan. Betul nggak? Kalau nggak kuat-kuat iman pak, laki-laki ini megang duit banyak, payah memang. Maka ibu-ibu siap ini bu, kuasai terus harta suami pokoknya. jangan biarkan megang duit banyak-banyak. Nah maka bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu yakin apapun yang kita terima hari ini itu sudah yang terbaik dari Allah. Seandainya pun ibu terima yang miskin tadi, belum tentu dia selamanya miskin. Ibu terima yang kaya tadi, belum tentu dia selamanya kaya. Banyak orang kaya terpuruk, banyak orang miskin naik. Kan mutar nih Pak. Nah, makanya yakin aja, yang kita terima hari ini, itu sudah yang terbaik dari Allah. Nih ibu. Ibu kalau ditanya, pengennya dapat suami yang kayak mana? Pasti jawabannya, yang ganteng, yang kaya, ya kan? Yang baik, pinter, anak tunggal, bentar lagi bapaknya ninggal. Pasti pengen yang kayak gitu, yang sempurna kali pokoknya. Tapi bu, sampai kiamat ibu nggak akan jumpai laki-laki sesempurna itu, betul nggak? Karena manusia ini ada lebih ada kurang. Gitu juga kita pak, kita kalau mau ditanya pengennya istri yang kayak mana, ya kan pak? Mana mungkin kita jawab kayak yang di belakang-belakang itu. Pasti pengennya kan kita yang cantik, pinter masak, ya kan bu? Memang soleha, pokoknya sempurna lah. Tapi sampai kapanpun gak akan kita jumpai perempuan sesempurna itu. Maka kalau rumah tangga kita mau awet, mau sampai mati, sampai surga, kuncinya satu, jangan tengok kekurangan pasangan, tengok kelebihan pasangannya. Kekurangannya jangan ditengok, lebihnya aja yang ditengok. Bapak punya istri, cantik mukanya, tapi masak nggak karu-karuan pak. Segoy sangit loh pak. Kiamit-amit tenan nih. Jangan pandang masakannya pak,
pandang wajahnya. Bapak punya istri, mukanya babak belur, tapi masak paten, nyambel enak. Jangan pandang mukanya, pandang sambelnya, Pak. Enggak, suatu hari bapak bilang sama istri, "Dek, ternyata sambelmu lebih cantik dari mukamu." Sakit hati pula terakhir. Jangan tengok kurangnya, tengok lebihnya. Semua kita punya lebih, punya kurang. Nah, maka asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kita benci hari ini bisa jadi belakangan yang terbaik untuk kita. Sesuatu yang kita senangi hari ini bisa jadi itu justru yang terburuk untuk kita. Jadi itu pesan Luqman sama anaknya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah kepada apapun yang Allah timpakan kepadamu. Apalagi pesan Luqman sama anaknya, Pak. Selanjutnya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia dengan sombong, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi prinsip tukang parkir tadi, Pak, waktu ada jangan sombong, waktu kehilangan jangan sedih. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang ini kan sombong macam-macam. Dan biasanya orang sombong itu karena punya kelebihan. Gak ada orang nyombongkan kekurangan, gak ada. Tengoknya aku miskin, mana ada. Orang sombong itu karena punya kelebihan. Allah kasih harta lebih, kalau nggak punya iman, sombong. Allah kasih ilmu lebih, kalau nggak punya iman, sombong. Bahkan ulama-ulama nih, Pak, kalau sombong dengan ilmunya, dia lebih dulu masuk neraka. Maka ilmunya hati-hati juga. Jangankan ilmu, Pak, ibadah aja kalau kita sombongkan nggak ada nilainya, malah yang menghasilkan dosa. Maka kan kata Nabi, sedekah yang dicintai Allah, yang nanti orang itu dapat naungan di akhirat, orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya pun nggak tahu. Kalau tangan kiri aja nggak tahu, apalagi orang lain. Cuman masalahnya kota infak bening. Cemana lagi awak ngumpetkannya ya kan, Pak Hades? Aku pun tahu tadi Ustaz Endro ada biru-birunya masuk. Padahal udah diumpet-umpet 3 kali sama beliau. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajahmu dengan sombong dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Inilah pesan-pesan Luqman kepada anaknya yang harus menjadi pesan kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tergolong anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi ahli-ahli Al-Quran, menjadi hafiz-hafizah yang nanti akan menjadikan kita mendapatkan mahkota yang paling indah di surga sebab anak kita ahli Al-Quran, dan nanti dia bisa menggandeng kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.